Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam perenungan di hari ini. Mari bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, pujian, sembah kami naikkan kepadamu yang selalu menganugerahkan kami kehidupan yang terbaik. Tuhan, terima kasih, firman-Mu sedia kami mendengar. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus mampu melakukan di hidup ini. Kami sadar kami orang berdosa, minta ampun dosa kami. Dan kiranya persekutuan ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab Markus 15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. 24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Tuhan Yesus di Golgota tidak hanya penderitaan yang besar, tetapi juga penghinaan yang besar. Dan itulah makna salib yang terdalam. Ketika tentara Romawi menyalibkan orang-orang tertentu yang dianggap telah melakukan kejahatan besar, mereka memaksudkannya agar orang-orang tersebut mengalami penderitaan yang pedih, sebab orang-orang tersebut akan disesah, yakni dicambuk habis-habisan, dipikulkan salib, dan pada akhirnya disalibkan sampai mati. Tentara Romawi juga memaksudkan hal yang lain pada orang tersebut selain penderitaan, yaitu mempermalukan mereka. Dan inilah yang dialami oleh Yesus. Para serdadu Romawi sejak di gedung pengadilan terus-menerus mengolok-ngolok Yesus. Bahkan sampai di tempat ia akan disalibkan, mereka memberikan kepadanya anggur bercampur mur. Dalam tradisi Yahudi, pemberian anggur ini bagi seorang yang terhukum menunjukkan pernyataan belas kasihan terhadap orang yang dihukum, yaitu sedikit meringankan penderitaannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh para serdadu menawarkan kepada Yesus anggur bercampur mur lebih pada tindakan mengolok-ngolok Yesus. Akhirnya disalibkan dengan tangan dan kakinya yang dipakukan pada kayu salib, penuh penderitaan. Di kayu salib, ia direndahkan dan dipermalukan. Hal ini adalah penggenapan Yesaya 54 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup merendahkan diri seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 5-11. Panggilan untuk merendahkan diri ini juga berarti kesadaran kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk hidup merendahkan diri dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
terimalah berkat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mohon bantuannya, like dan subscribe.